Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma razukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati. Kita lanjutkan lagi kajian kita pada malam hari ini. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang epistemologi, yaitu filsafat yang berbicara tentang ilmu, atau mempertanyakan apa itu ilmu, bagaimana sifat-sifatnya ilmu. Banyak sekali dalam epistemologi itu mempertanyakan apa itu ilmu. Kadang kita hari ini kan sudah punya ilmu, itu pun juga layak untuk dipertanyakan lagi. Apakah ilmu yang sudah kita miliki ini sudah absah atau belum? Nah, sebelum lahirnya epistemologi itu dasar utamanya karena ada ontologi, yaitu yang berbicara tentang ada, ya. Jadi ada ini sebagai asas atau sebagai dasar adanya alam semesta. Nanti kita akan bicara itu. Oke, jadi kadang kita itu kan belajar itu kan merasa sudah belajar terus. Atau teman-teman yang tiap hari sudah membaca, sudah mengikuti seminar, sudah kuliah, dan lain sebagainya. Kadang merasa ilmu yang didapatkannya kemarin sekarang kok tiba-tiba hilang ya. Itu kan banyak terjadi bagi para kaum pelajar, mahasiswa atau lain sebagainya. Kemarin baca apa, sekarang tiba-tiba hilang. Ya, jadi kita nggak boleh pesimis. Kita belajar itu sudah alhamdulillah. Dan kita mau belajar, mau serius itu pun juga kita harus bersyukur karena diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita itu bisa belajar. Banyak kan teman-teman kita yang hari ini mungkin sudah punya anak, sudah menikah dan lain sebagainya. Mereka pun nggak punya kesempatan untuk bisa kuliah S1 dan S2. Dan kita harusnya itu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan, dengan apa yang sudah kita miliki. Karena kita bisa kuliah, bahkan bisa S2 maupun doktor. Seperti halnya tadi, kita kok merasa hilang ilmunya, atau yang sudah kita pelajari kok hari ini kok nggak ada bekasnya, itu ada kisah dari seorang master yang punya murid. Jadi murid ini orangnya itu sregep kalau bahasa kita ya. Jadi tiap hari baca buku, hafalan, selalu mengikuti pelajaran dari masternya dan lain sebagainya. Tapi di lain waktu si murid ini merasa skeptis, merasa tadi bahwa yang saya pelajari kok nggak bisa menyatu dengan diri saya. Atau yang saya hafalkan kok tidak bisa melekat pada diri saya. Itu kegelisahan itu suatu ketika diadukan oleh sang master. Jadi si murid ini bertanya, wahai guru, saya sudah belajar demikian kok saya nggak paham-paham ya. Saya sudah menghafal, sudah membaca kok tidak membekas pada diri saya. Tiba-tiba sang master ini mengibaratkan, coba besok kamu itu membawa 2 ember, ya. Terus
nanti kamu ke lapangan, satu embernya taruh tangan kanan kamu dan kamu angkat, dan nanti kamu angkat lagi, dan yang satu ember yang berisi air itu taruh di depanmu. Nanti kalau sudah 2 jam, nanti saya akan ke sana. Itu si murid itu kan agak merasa saya ini sudah belajar malah dihukum, sedangkan saat itu musim salju. Tapi karena muridnya ini patuh sama sang master, anjurannya sang master ini dilakukan. Jadi pada hari itu dia membawa 2 ember, satunya ditaruh di depan, yang satunya itu dibawa di tangan kanannya, diangkat dan diangkat lagi. Sudah 2 jam, akhirnya sang master itu datang dan bilang, "Wahai si murid, kamu tahu nggak maksudnya ini? Jadi kalau kamu itu senantiasa belajar dan senantiasa mau membaca dan menghafal dan lain sebagainya, kamu itu ibaratnya seperti halnya ember yang ada airnya yang kamu angkat-angkat itu. Ya, walaupun kamu merasa tidak paham, tapi otakmu itu encer sebagaimana air yang ada di ember karena selalu kamu gerak-gerakkan. Berbeda dengan kamu itu tidak mau belajar dan tidak mau serius. Kalau kamu tidak mau belajar, gambarannya itu seperti ember yang ada airnya yang itu ada di depanmu. Hasilnya apa? Hasilnya airnya itu beku dan kaku. Maksudnya apa? Akalnya itu tumpul, akalnya itu tidak cair. Jadi apa? Kita kok hari ini merasa sudah belajar dan merasa tidak tahu, itu memang harus demikian. Kalau kok kita sudah merasa tahu, itu tandanya ada kesombongan. Harusnya apa? Semakin kita belajar, kita menyadari ternyata ada banyak hal yang itu tidak kita ketahui. Karena di luar sana itu masih ada banyak ilmu pengetahuan yang itu tidak kita ketahui. Akhirnya apa? Akhirnya kita itu tidak sombong. Jadi orang yang punya ilmu kok masih ada kesombongan, itu sebagai tanda besar bahwa dirinya itu belum berilmu. Tanda orang berilmu itu tidak ada kesombongan. Itu kan di filosofi Jawa itu kan digambarkan sebagaimana padi yang itu sudah matang. Padi yang itu sudah berisi. Tandanya apa? Tandanya padi ini menunduk. Maksudnya menunduk apa? Yaitu tidak ada kesombongan. Berbeda dengan padi yang itu belum matang, yang masih muda. Karena apa? Karena belum berisi. Akhirnya apa? Akhirnya padi yang masih muda ini tegak. Tegak ini tanda bahwa masih ada kesombongan, merasa bisa, merasa tinggi, merasa tahu. Tapi ayo kita teman-teman, ayo kita menambah ilmu agar kita itu tidak sombong. Jadi jangan sampai kita ilmunya bertambah, tapi kok kesombongan kita bertambah, yaitu hakikatnya kita sebenarnya tidak punya ilmu. Harusnya apa? Sintesisnya semakin kita punya ilmu, semakin jiwa kita itu tidak sombong. Karena sombong itu adalah penyakit jiwa kalau kita memakai kacamatanya para sufi, ya. Harusnya apa? Semakin tambah ilmu, jiwa kita itu semakin bercahaya. Kalau jiwa kita bercahaya, itu tidak ada titik hitam, termasuk adalah yang namanya kesombongan. Jadi itu ya. Jadi ayo kita belajar menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang sombong. Oke, itu mukadimahnya. Sekarang kita mulai bicara tentang filsafat ada. Ini adalah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ini adalah sebagai asas dasar dari segala sesuatu. Jadi teman-teman kalau hari ini ada apa, ada ilmu macam apa dan lain sebagainya, itu asas dasarnya kita harus tahu ontologinya apa. Ya, hari ini kan banyak chaos kan, banyak perdebatan, adu argumen. Karena apa? Karena tidak tahu wilayah ontologinya. Kalau bicara
kalau bicara tentang ontologi metafisika, yo jangan ditemukan dengan ontologi yang sifatnya itu faktual, yo sampai kapanpun tidak ketemu. Itulah pentingnya kita bicara tentang ontologi. Oke, coba kita lihat ya, ada apa saja yang itu dibicarakan pada filsafat ada. Kita masuk ke pengertian dulu ya. Jadi biar ada gambaran apa sih itu ontologi ya. Jadi ontologi itu berdasarkan dari perkataan Yunani yaitu ontos. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu being dan logos. Jadi pengetahuan yang itu membicarakan tentang segala yang ada. Alam semesta ini kan banyak macamnya, ya. Ada manusia, ada lautan, ada masyarakat, ada alam semesta, ada semesta dan lain sebagainya. Itu pun dibicarakan pada epistemologi yang itu berbicara tentang ada. Jadi apa? Ontologi itu pun juga bisa disebut sebagai the theory of being. Maksudnya apa? Teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Ada sebagai ada, wujud sebagai wujud. Kita kan sebagai manusia kan ada. Nah, kita mengkaji keberadaan manusia, ya kan? Nanti kan juga ada perdebatan keberadaan manusia itu sebagai homo sociolus, sebagai manusia yang bersosial. Keberadaan manusia itu sebagai zon politikon, sebagai manusia yang itu berpolitik. Karena asumsi ini hanya manusia yang itu bisa berpolitik. Hewan itu nggak bisa. Hewan yang namanya bebek sejak dulu itu ya demikian. Nggak ada istilah ayo para bebek kita membuat demokrasi, itu nggak ada. Atau para bebek mengatakan ayo demokrasi dirubah menjadi khilafah, itu nggak ada. Jadi yang namanya bebek itu ya sejak dulu hanya makan, hanya beranak dan lain sebagainya. Dan yang bisa membuat politik dan lain sebagainya, bisa berhubungan, memakai nilai dan lain sebagainya, itu hanya manusia. Karena manusia itu punya akar. Nah, kayak teori of being ini yang membicarakan keberadaan sebagai ada, ya, manusia yang itu sejak dulu itu sebagai ada, itu pun juga dibicarakan tentang manusia yang ada itu bagaimana. Contoh kecil misalkan adanya manusia itu wajibul wujud atau mungkinul wujud. Itu kan dibahas oleh siapa itu? Seorang sufi kalau nggak salah itu eh, saya kok lupa ya. Ya. Jadi manusia itu ada, itu sebagai mungkinul wujud atau wajibul wujud. Nanti kan teori ini mengatakan yang wajibul wujud itu ya Allah. Dan manusia itu adanya itu mungkin, yaitu tergantung Allah. Jadi Allah mau menghendaki manusia ada atau tidak, itu tergantung Allah. Jadi makanya tadi kita nggak boleh sombong. Di posisi apapun, entah kita itu punya jabatan atau tidak, kita tetap keberadaan kita itu sebagai mungkinul wujud. Kita nggak bisa keberadaan kita itu wajibul wujud. Hari ini kita kan ada, ya, dan kita itu nggak bisa mendeklarasikan bahwa keberadaan kita itu ada selamanya, itu nggak mungkin. Mungkin hari ini kita ada, besok mungkin kita sudah nggak ada lagi. Makanya tadi kita disebut mungkinul wujud, yang wujud kita itu hanya mungkin. Itu kan banyak sekali kan para filosof mendebatkan, terutama Al-Ghazali dan Rene Descartes, jangan-jangan hari ini kita yang sadar yang ada sebagai manusia, jangan-jangan hidup kita itu hanya mimpi. Kita nanti baru sadar saat kita bangun, ternyata semuanya kemarin itu hanya mimpi.
Dan kita kan nggak bisa memastikan hari ini kita itu fakta, hari ini kita itu kesadaran hidup, atau jangan-jangan kita yang ngomong ini, yang diskusi ini, jangan-jangan kita itu dalam alam mimpi. Kita kan nggak bisa membuktikan kan. Tiba-tiba kemarin, besok kita baru sadar, ternyata kemarin mimpi, ngapain saya kejar-kejar matian. Ngapain kemarin galuh, kemarin ngapain eh, ngambek-ngambekan dan lain sebagainya. Ternyata keberadaan kita itu hanya mimpi. Jadi itu yang dibicarakan yaitu dari ontologi yang disebut the theory of being. Nanti secara istilah, ontologi ini adalah ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang itu tidak hanya berbentuk jasmani, melainkan juga membahas tentang persoalan abstrak atau rohani. Jadi ontologi itu tidak berhenti pada fisik, tidak berhenti pada faktual, atau tidak berhenti pada jasmani, melainkan juga ada itu pun sesuatu yang sifatnya rohani, eskatologis. Kita kan hari ini meyakini Tuhan itu ada, atau teman-teman yang beragama, entah itu yang Islam, entah itu yang Kristen, itu kan meyakini Tuhan itu ada. Adanya Tuhan ini kan abstrak, nggak bisa dikonkretkan, nggak bisa difaktualkan. Walaupun Tuhan itu abstrak, ya, tapi kan Tuhan itu ada sebagai sesuatu yang eskatologis, walaupun nggak bisa dibuktikan. Itu pun juga dibahas dalam wilayah ontologi, ya. Kayak teman-teman misalkan nanti saya ingin punya pacar yang cantik. Saya ingin punya pacar yang solehah, yang pinter, yang cerdas. Ada nggak kira-kira? Belum ada, Mas. Terus di mana? Itu masih ada di dalam ide saya. Itu pun juga ada, walaupun itu belum konkret, belum faktual. Adanya di mana? Yaitu ada di abstrak, atau ada di ide kita, ada di alam pikiran kita. Kayak misalkan teman-teman yang jomblo, saya itu punya pacar loh ya. Pacar saya itu cantik, pacar saya itu matanya berbinar. Terus pacarmu di mana? Yaitu ada di alam ide. Loh, itu walaupun ada di alam ide, itu hakikatnya pun juga ada, walaupun itu ada di wilayah ide, atau dalam istilah ontologi itu disebut alam abstrak, yang itu tidak bisa dikonkretkan. Jadi ontologi itu tidak hanya berbicara ada yang sifatnya itu faktual, yang kelihatan, yang bisa ditangkap oleh indera, tapi ontologi pun berbicara sesuatu yang sifatnya imaterial, yang sifatnya pun juga rohani. Cinta itu kan nggak kelihatan, ya. Rindu itu pun juga nggak kelihatan. Tapi itu ada di mana? Ada di rohani kita. Kayak teman-teman saking cintanya sama ceweknya, saking cintanya itu sebesar langit misalkan, sebesar alam semesta, atau sedalam samudra, loh itu kan sesuatu yang sifatnya abstrak yang ada di alam rohani. Walaupun teman-teman itu hatinya dibedah, itu kan cintanya nggak ada bentuk sedalam alam samudra, sedalam lautan samudra, kan nggak ada. Tapi ada cinta dan rindu, tapi itu keberadaannya ada di alam rohani, ya, ada di hati kita. Walaupun teman-teman tadi ngomong, cinta saya itu sedalam samudra, tapi kan ketika teman-teman itu dicek di bedah hatinya, itu kan nggak ada samudra kan. Nah itulah wilayah ontologi yang sifatnya itu rohani, yaitu pengalaman subjektif manusia. Ya, kalau nanti sifatnya itu rohani, subjektif manusia ini pasti berbeda-beda. Ya, contohnya apa? Contohnya para sufi. Itu kan pengalaman mahabbahnya kepada Allah, kedekatannya kepada Allah itu kan berbeda-beda. Jadi tergantung level tingkat rohaninya itu sejauh mana kedekatannya kepada Allah.
Nah, itu ya, itu ontologi secara istilah. Nanti ontologi ini pun juga berupaya mencari inti yang itu termuat dalam setiap kenyataan yang ada. Hakikatnya, intinya alam semesta ini apa? Nanti akan kita bahas. Intinya keberadaan manusia itu apa? Ada yang mengatakan intinya manusia yaitu homo rasionalis, yaitu manusia berpikir. Ada yang mengatakan intinya manusia yaitu adalah homo sociolus, manusia yang sosial. Loh, itu kan berbicara tentang keberadaan inti kemanusiaan yang itu nyata dalam kenyataan yang ada. Nanti pun ada yang mengatakan intinya manusia itu adalah rohaninya. Ya, nanti pun juga menjadi perdebatan. Manusia punya rohani tapi nggak punya akal. Yo, manusia nggak bisa naik derajat. Tapi walaupun manusia punya akal tapi nggak punya rohani, yo hidupnya kayak hampa, ya. Punya cewek tapi hatinya nggak ada, rasa cintanya nggak ada. Kayak teman-teman itu mengaku cinta, tapi disuruh jemput nggak mau, disuruh WA-an nggak mau, disuruh traktir nggak mau, lu katanya cinta. Itu ya. Jadi tadi ada yang mengatakan intinya manusia itu akal, ada juga intinya manusia itu adalah rohani. Nah, itu pun juga dibicarakan di ontologi yang itu mencari inti dari setiap kenyataan yang ada di alam semesta ini. Nah, ini ada juga berdasarkan hukum sebab akibat atau hukum kausalitas, yaitu ada manusia, ada alam, ada kausa prima yang itu disebut Tuhan. Dalam suatu hubungan yang menyeluruh, teratur, dan tertib dalam keharmonisan. Jadi ontologi itu dalam aspek sebab akibat, yang itu objeknya adalah ada tiga, yaitu manusia, alam, dan Tuhan. Hakikatnya alam semesta kehidupan kan demikian. Kita ada sebagai manusia dan kita hidup ada di alam semesta. Dan keberadaan kita ada yang menciptakan, walaupun ada beberapa yang pendapat yang itu tidak setuju dengan adanya Tuhan. Walaupun demikian, antara trilogi ini, manusia, alam, dan Tuhan, ini kan sifatnya teratur dan tertib yang itu harmonis, ya. Alam semesta ini harmonis. Kemanusiaan kita kalau kita jaga dengan baik, kita pun juga bisa menjadi manusia yang harmonis. Itu kan dikaji di filsafat Jawa, yaitu Mewayu hayuning bawono. Tuhan itu sudah indah, yang itu menciptakan alam semesta yang itu pun juga indah. Kita yang itu sebagai manusia yang itu diciptakan oleh Tuhan, pasti manusia itu indah. Maka tanggung jawab kita apa? Ayo kita yang sebagai manusia yang menduduki alam semesta yang ini sudah indah, ayo kita berusaha agar alam semesta ini tetap indah. Atau ayo kita berusaha, kita punya tugas untuk mengindahkan alam semesta ini biar tampak lebih indah. Jadi kalau bahasanya Iqbal itu, kalau Tuhan itu menciptakan lautan, manusia itu menciptakan taman. Ya, artinya apa? Manusia ini punya daya rasio, punya daya imajinasi. Tugas kita apa? Tugas kita itu mengindahkan sesuatu yang itu sudah indah. Itulah maksudnya harmonis. Kita itu dalam tatanan yang teratur dan tertib. Kalau kita itu bisa teratur dan tertib, disitulah kehidupan keharmonisan itu tercipta. Nah, itu dibicarakan dalam hukum kausa prima atau sebab akibat. Yang terakhir apa? Adanya ontologi ini tadi yang seperti sebagaimana saya sampaikan, ontologi ini keberadaannya sebagai asas lahirnya pengetahuan dan aksiologi. Maksudnya apa?
maksudnya itu nilai, baik, buruk, indah, tidak indah, itu ada karena adanya ontologi. Adanya epistemologi pengetahuan yang hari ini sangat banyak sekali. Ada sosiologi, antropologi, etnografi, filsafat, dan lain sebagainya. Itu karena asas dasarnya adalah ontologi. Misalkan manusia itu mengkaji keberadaan manusia, lahirlah yang namanya politik, lahirlah yang namanya psikologi, lahir juga yang namanya sosiologi kesehatan, karena objeknya itu adalah keberadaan manusia. Dari adanya keberadaan ontologi of human ini, lahir yang namanya epistemologi. Nanti ketika sudah tercipta lahir epistemologi, nanti baru sifatnya ilmu ini seperti apa, ada nilainya atau tidak. Kayak hari ini kan teknologi itu kan sangat berkembang pesat. Itu kan hasil dari ciptaan manusia yang berupa ilmu pengetahuan. Kemudian ditanya, aksiologinya dari HP ini apa? Apakah lebih banyak manfaatnya ataukah manfaatnya itu sedikit daripada keburukannya atau madorotnya? Itu pun juga dibicarakan pada wilayah nilai. Ya, jadi manfaat nilai dari ilmu yang ada itu apa dan bagaimana. Kayak teman-teman hari ini kalau sudah punya ilmu, coba dicek ontologinya itu apa. Kok saya punya ilmu teologi? Oh, ontologinya adalah membicarakan tentang ketuhanan. Teologi itu kan theo, diambil dari bahasa Yunani, maksudnya itu Tuhan. Logos yaitu ilmu. Maksudnya apa? Pengetahuan yang berbicara tentang Tuhan. Artinya apa? Ontologi keberadaan yang dibicarakan di epistemologi itu adalah yaitu Tuhan. Kalau sudah menemukan itu, nanti level terakhir apa? Nilai dari teologi ini apa? Aksiologinya seperti apa? Jadi kita kalau sudah tahu ontologinya dan kita punya ilmunya, kita jangan berhenti pada ilmu, kita pertanyakan aksiologinya seperti apa. Biar apa? Biar kita itu menjadi manusia yang bernilai. Ya, nilai itu kan letaknya kan ada di dalam diri kita. Sifatnya itu tidak di luar diri kita. Makanya semakin orang itu punya epistem, semakin dia itu punya nilai. Hakikat nilainya itu besar. Karena apa? Karena dirinya itu berkualitas, karena dirinya itu bermutu. Makanya saya itu sering ngomong sama murid-murid itu, ayo kita jangan sibuk mencari cewek. Step pertama kita apa? Ayo kita menyibukkan diri kita untuk menambah wawasan. Kita tambah ilmu kita tambah pengetahuan kita, biar kita itu menjadi orang yang beraksiologi. Waduh, biar kita itu menjadi manusia yang bernilai. Kalau nanti kita sudah bisa menjadi manusia yang bernilai, tidak hanya satu cewek yang itu mengejar kita, melainkan apa? Melainkan itu banyak cewek yang itu akan mengejar kita. Kenapa kok demikian? Karena di dalam diri kita itu ada nilai, yang itu nilai absolut. Kenapa kok demikian? Karena hakikatnya manusia hidup itu yang dicari sebenarnya itu adalah nilai. Nanti kapan-kapan kita akan bicara nilai ya. Nah, itu pengertiannya. Kita masuk ke ontologi yang itu dipertanyakan dari sesuatu yang ada. Ya. Jadi pertanyaan ontologi yang pertama itu what is being. Jadi apa itu yang ada? Yang ada itu seperti apa sih? Ya. Ada juga how is being. Bagaimana itu yang ada? Kalau yang pertama itu apa, yang kedua itu bagaimana. Ya, kamu itu ada, bagaimana kamu itu bisa ada misalkan.
Ya, oh dari orang tua, oh dari ibu dan lain sebagainya. Bisa juga. Yang terakhir itu where is being? Di manakah ada itu? Ya. Jadi 3 pertanyaan ini yang itu dipertanyakan di ontologi, ini nanti lahir cabang-cabang ontologi. Ya. Jadi what is being ini lahir nanti monisme, pluralisme dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Jadi asas dasar yang itu dikaji oleh para filosof tentang ontologi itu ada 3 pertanyaan besar ini. Jadi apa itu ada, bagaimana itu ada, di manakah yang ada itu. Nah, coba teman-teman 3 pertanyaan ini ditarik kepada diri kita. Ada kita itu seperti apa? Ya, kita yang sebagai manusia, keberadaannya itu bagaimana? Dan kita sebagai manusia, di manakah keberadaan kita? Jangan-jangan tadi keberadaan kita itu hanya ada di dalam mimpi. Kita hari ini belum sadar mungkin ya kalau kita itu ada di alam mimpi. Dan kita nggak tahu nanti kapan kita sadarnya. Kalau di Al-Ghazali itu sadarnya nanti kalau kita itu sudah di alam akhirat. Termasuk pun juga Syekh Siti Jenar ya. Manusia di alam semesta ini hakikatnya itu mati seperti batang. Yang dicari itu adalah materi-materi yang ada di alam semesta. Dan itu nggak ada bedanya dengan hewan yang dicari pun juga materi-materi yang ada di alam semesta. Nanti keberadaan kita yang absolut, yang hakiki ketika kita itu sudah mati, kita berada di alam yang ada, yang suci, yang bersih. Nah itu ya, itu juga yang dipertanyakan di dalam filsafat ontologi. Ada juga yaitu ontologi yang berbicara tentang arse. Maksudnya apa? Maksudnya bahan dasar dari alam semesta ini apa? Kayak tadi saya sampaikan, dasarnya manusia ada yang mengatakan akal. Intinya manusia ada yang mengatakan hati. Kayak siapa itu? Kalau nggak salah itu yang itu kuliah di Harvard itu loh. Itu kan asal muasalnya manusia itu kan dari monyet. Atau keberadaan kita asalnya dari mana itu pun juga termasuk di dalam kajian arse. Yaitu apa? Yaitu menggali asas dasar dari alam semesta ini apa. Nah, pertama itu dipertanyakan oleh Thales. Ini adalah filsafat tertua. Jadi sebelum adanya Sokrates, Plato, Aristoteles, Thales ini jauh sebelum itu sudah ada yang itu mempertanyakan tentang dasar dari asas alam semesta. Jadi Thales ini menanyakan, what is the nature of the world stuff? Jadi apa sifat dasar dari alam semesta ini? Nanti Thales ini pada kesimpulan apa? Ternyata asas dari alam semesta ini adalah air. Mengapa kok air? Karena air itu adalah sumber dari kehidupan yang ada di alam semesta. Coba teman-teman dicek itu. Kalau kita sebagai manusia tanpa air, kita kan pasti mati. Tumbuhan dan lain sebagainya, hewan itu hidup karena mereka hidupnya itu karena ada air. Ya, makanya Thales ini apa? Inti dari asas substansi alam semesta yaitu air. Air itu ada di langit, air itu ada di dalam diri manusia, air itu pun juga ada di tumbuh-tumbuhan, ada di hewan, ada di tanah, ada di pegunungan, ada di lautan. Loh, semuanya ternyata itu ada airnya. Makanya nggak salah beliau mengatakan inti dari arse itu adalah air.
Seandainya alam semesta ini nggak ada air, mungkin alam semesta ini pun juga hancur. Kayak kita, manusia, di dalam diri kita 70% ini kan ada airnya. Baik itu darah, baik itu air minum, baik itu air mata. Loh, tapi kan ada airnya. Misalkan seandainya di dalam diri kita nggak ada airnya, mungkin kita sejak dulu itu sudah meninggal. Makanya Thales ini benar mengatakan inti dari alam semesta yang itu diliputi oleh air. Jadi nggak ada sesuatu yang itu nggak ada airnya. Ya, segala macam makhluk yang itu hidup di alam semesta pasti itu ada airnya. Ya kan, seperti halnya yang saya sebutkan tadi, hewan di dalam dirinya pun juga ada airnya. Dan hewan hidupnya pun tergantung dengan air. Ya kan? Nggak ada hewan yang itu tidak minum. Manusia di level apapun, dimanapun, pasti dia butuh yang namanya air. Nanti pendapat Thales ini berbeda dengan muridnya, yaitu Anaximandros. Ya, jadi beliau ini mengatakan asas bahan inti dari alam semesta itu bukan air, tetapi apa? Yaitu apeiron. Maksudnya sesuatu zat yang itu tidak terbatas, yang sifatnya itu keilahian dan sifatnya itu abadi. Ini kalau dalam agama disebut yaitu Tuhan. Ya, Tuhan itu kan sifatnya ilahiyah, sifatnya abadi, yang itu keberadaannya tak terbatas. Dan Tuhan itu tak berubah dan meliputi segala-galanya. Itu bagi Anaximandros disebut sebagai apeiron. Ya, jadi apeiron inilah yang menjadikan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang membentuk alam semesta. Dan apeiron ini sifatnya ilahi, sifatnya abadi, sejak dulu ya demikian, tidak berubah. Dan apeiron ini meliputi segala isi yang ada di alam semesta. Ya, ini kan berbeda dengan gurunya. Jadi guru sama murid itu nggak ada soal dengan adanya perbedaan ide. Jadi Thales ini bangga ketika punya murid yang muridnya ini punya gagasan yang otentik, yang itu tidak sama dengan gurunya. Dan harusnya kita kan demikian. Kita harus bangga dengan murid yang itu punya gagasan yang otentik, yang berbeda dengan kita. Kalau murid-murid kita kok sama saja gagasannya dengan kita, ya kita nggak boleh bangga. Karena apa? Karena hanya copy paste. Harusnya apa? Harusnya murid kita yang itu dapat ilmu pengetahuan dari kita, harusnya mereka itu kreatif, bisa menemukan sesuatu yang baru. Ada juga yaitu Anaximander. Ini adalah muridnya Aristoteles. Beliau ini mengatakan bahwa unsur alam ini itu adalah udara. Mengapa kok demikian? Karena bagi Anaximander bahwa udara ini adalah sebagai sumber kehidupan. Ya, kalau Thales itu mengatakan air, kalau Anaximander itu mengatakan inti dari alam semesta itu adalah udara. Sama, hakikatnya seperti halnya air. Ya, setiap manusia, hewan-hewan atau makhluk yang itu punya nyawa, hidupnya pasti itu butuh yang namanya udara. Ya, nggak mungkin manusia itu nggak bernafas. Tidak ada yang namanya hewan yang itu tidak bernafas. Bahkan tumbuh-tumbuhan pun juga bernafas. Makanya nggak salah Anaximander ini mengatakan inti dari alam semesta yaitu udara. Ya, nanti ada juga yang unik yaitu dari Empedokles. Jadi inti dari alam semesta ini itu terdiri dari 4 unsur yang disebut yaitu rizomata. Maksudnya apa?
Unsur 4 ini ada air, ada udara, ada api, dan ada tanah. Jadi alam semesta yang ini ada 4 unsur, nanti bisa rusak dan bisa berpisah dan bisa menyatu, bisa harmonis, bisa rukun atau bisa indah, itu karena ada 2 hal, yaitu apa? Adanya kekuatan cinta dan benci. Ya, jadi rusaknya alam semesta ini karena ada kekuatan yaitu kebencian. Banyak kan hari ini, banyak orang yang chaos, yang itu saling sinimisme, saling lirik kejelekan-kejelekannya. Karena apa? Karena ada kekuatan kebencian yang itu merusak alam semesta. Nah, biar alam semesta ini yang itu ada 4 elemen, air, udara, api, dan tanah, itu bisa harmonis, bisa menyatu, bisa indah, dasarnya itu harus dengan kekuatan cinta. Kayak teman-teman itu loh, bisa harmonis, bisa romantis, bisa sayang-sayangan, bisa rindu-rinduan. Yang mulanya itu terpisah, sekarang itu bisa menyatu. Ya, kenapa kok bisa menyatu? Karena ada kekuatan cinta. Tapi kok teman-teman dasarnya kok benci, yang mulanya sayang sekarang ditendang. Makanya ayo poros hidup kita yaitu harus dengan kekuatan cinta. Biar apa? Biar hidup ini harmonis, biar alam semesta ini semakin indah dan tampak indah sebagaimana filsafat Jawa tadi, yaitu apa? Tugas manusia itu mewayu hayuning bawono. Tugas kita itu mengindahkan alam semesta yang itu sudah indah, mengindahkan diri kita yang sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang itu sudah indah sejak awal. Tugas kita itu menjadikan manusia, kemanusiaan kita itu jauh lebih tampak indah. Untuk agar kita menjadi tampak indah, dasarnya yaitu dengan kekuatan cinta. Itu dari Empedokles. Jadi alam semesta ini kok kelihatan harmonis, ya. Walaupun itu ada 4 unsur besar yang itu ada di alam semesta, keharmonisan itu tercipta karena ada cinta. Ayo kita saling mencintai. Nanti kapan-kapan kita akan membahas cinta lagi ya. Kalau nggak salah nanti kita akan membahas Jean-Paul Sartre yang punya pasangan yaitu Simone de Beauvoir. Yaitu cinta yang dipandang sebagai pesimis. Dianggap cinta itu adalah konflik. Cinta itu tidak mendewasakan manusia. Ini berbeda dengan teorinya Erich Fromm. Berbeda pun juga dengan Arthur Schopenhauer dan lain sebagainya. Yang terakhir ada Heraklitos, ya. Jadi alam ini menurutnya itu senantiasa berproses, senantiasa bergerak dinamis dan tanpa henti. Karena bagi Heraklitos apa? Alam semesta ini apa? Anterhei kaiyuden meni. Maksudnya apa? Semuanya itu mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal menetap. Jadi alam semesta ini hakikatnya itu senantiasa berproses. Kita yang mulanya itu kecil, sekarang kita itu dewasa. Kita senantiasa bergerak yang geraknya itu dinamis dan tanpa henti. Kita yang dulunya nggak ada, sekarang kita ada, kita kecil, kita dewasa, besok kita sudah tidak ada. Itu adalah gerak dinamis yang tanpa henti. Karena apa? Semuanya itu mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang itu menetap. Kayak teman-teman itu loh, ya. Ceweknya ngomong, "Mas, kamu tuh sudah tidak seperti halnya yang dulu." Kamu jawab aja, "Loh, hakikatnya hidup ini berproses dan berubah. Dan tidak ada yang tetap, semuanya itu akan berubah." Bahkan kita yang tadi pagi dengan kita yang malam, ini kan sudah berubah. Kita sudah tidak seperti aku yang itu saat pagi.
Aku yang besok itu sudah berbeda dengan aku yang saat ini. Karena apa? Karena manusia itu bergerak dan berproses. Mungkin apa? Mungkin pengetahuan saya itu bertambah. Mungkin pengalaman saya itu pun juga bertambah. Itu maksudnya apa? Kita itu terus terus menerus bergerak dan itu dinamis. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta hakikatnya itu tidak tetap, melainkan apa? Melainkan itu berubah. Makanya ada istilah segala sesuatu itu pasti berubah. Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Maksudnya siapa? Maksudnya itu adalah Tuhan. Tuhan sendiri yang itu tidak berubah, yang sifatnya tadi seperti Anaximandros, sifatnya itu abadi, sifatnya itu ilahi. Itu ada kalimat dari Heraklitos, menurut saya bagus. Tidak mungkin orang yang berendam 2 kali dalam arus sungai yang sama. Dan matahari adalah baru setiap hari. Kita hari ini kan menganggap kalau matahari itu setiap pagi itu kan berbeda. Iya kan? Kita kan menganggap setiap pagi matahari itu kan sama. Oh, itu matahari yang seperti kemarin. Oh, itu manusia yang saya kenal yo seperti halnya kemarin. Itu bagi Heraklitos enggak, melainkan apa? Melainkan matahari yang setiap pagi itu hadir, itu adalah matahari yang baru, yang tidak sama seperti matahari yang sebelumnya. Kayak teman-teman itu nyemplung neng kali misalkan, nyemplung 2 kali, itu tidak persis di seperti sungai yang pertama kali nyemplung atau pertama kali turun di sungai. Jadi yang kedua kalinya ini adalah sungai yang sudah berubah. Mungkin kelihatannya itu sama, mungkin wujudnya itu sama, tapi hakikatnya itu berubah. Makanya kamu yang dulu dan sekarang itu sudah tidak sama, yaitu kemustian, karena hakikatnya manusia itu berubah. Makanya tadi kalau ceweknya teman-teman mengatakan, Mas kamu sudah berbeda, jawab saja, hakikatnya manusia itu berubah dan berkembang. Kalau kamu pingin aku yang ini apa adanya seperti halnya dulu, artinya yo saya tidak berkembang. Artinya kamu pacarku hanya sebatas tidak ingin mengharapkan saya menjadi manusia yang maju. Adanya perubahan dan berproses inilah lahirlah kemajuan, lahirlah sesuatu yang baru. Nah, itu dari Heraklitos. Itu ya. Jadi para filosof purba atau zaman kuno itu mempertanyakan ontologi dari alam semesta. Inti dari alam semesta itu apa? Walaupun para filosof itu jawabannya macam-macam, tapi kalau kita tangkap secara rasional ternyata ada benarnya juga. Ya, kayak tadi Thales mengatakan hakikatnya itu air. Kalau dipikir-pikir pun juga benar. Kalau seandainya manusia hidup tanpa air, mungkin kita pun juga mati. Ada yang mengatakan yaitu udara. Benar juga ternyata kalau kita hidup tanpa udara, rasanya hidup ini nggak lengkap. Dan seperti halnya katanya Heraklitos, hakikatnya hidup itu berubah. Hakikatnya alam semesta itu berubah. Ternyata benar juga, kita pun sebagai manusia itu juga berubah. Entah fisik kita yang berubah, entah akal kita yang berubah, entah pengetahuan kita yang selalu berproses dan lain sebagainya. Ternyata ada benarnya juga. Itulah manfaatnya kita mau belajar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada dari Katsov, yaitu tentang bagian ontologi. Jadi Katsov ini membagi ada 3 bagian ontologi. Yang pertama itu ontologi bersahaja. Maksudnya apa? Ada atau being yang itu katakan sewajarnya saja yang apa adanya. Kalau di depan saya itu ada HP, katakanlah sewajarnya kalau ini HP. Kalau di depan saya itu ada laptop, katakan apa adanya secara objektif
bahwa di depan saya itu ada laptop. Jadi ontologi yang membicarakan yang itu apa adanya. Kalau di depan saya itu ada manusia, katakanlah itu manusia dan bukan jin. Biasanya kita kan mengatakan sesuatu itu kan tidak apa adanya atau tidak objektif, melainkan apa? Melainkan berdasarkan asumsi kita. Oh, di depan saya ini manusia, tapi manusia yang itu dogmanya NU. Ya, ada lain yang mengatakan, oh itu manusia tapi alirannya Muhammadiyah. Loh, kita omongkan yang itu sewajarnya saja. Ya, jangan ditempel-tempelkan pada label-label yang lain atau alma mater yang lain. Itu kalau kita tempel-tempelkan pada manusia, akhirnya yang kita lihat adalah perbedaan. Akhirnya kita tidak memandang kamu sebagai manusia. Ya, kalau itu manusia, katakan itu manusia. Jangan ditempel-tempelin dengan label atau dengan norma, dengan agama. Kita kira-kira bisa nggak melihat manusia yang itu otentik, yang bersahaja bahwa kamu itu manusia. Biar apa? Biar kita itu sadar, kita itu sama-sama manusia. Ya, nanti kalau kita bisa demikian, kita bisa tahu bahwa kita sama-sama manusia, ternyata kita itu sama, ayo kita saling bahu-membahu. Jadi cut-off pertama itu ayo kita ucapkan, kita simpulkan segala sesuatu yang ada, yang itu apa adanya. Jangan diasumsikan sesuai persepsi kita. Yang kedua yaitu ontologi kuantitatif. Jadi yang dipertanyakan itu mengenai tunggal atau jamak. Jadi alam semesta ini hakikatnya satu atau banyak. Ya. Nanti kan akan kita bicarakan tentang apa itu pluralisme, monisme, dan lain sebagainya. Itu dibicarakan oleh Katsov pada ontologi kuantitatif. Jadi hakikatnya itu tunggal atau banyak. Kalau ontologi yang pertama tadi kuantitatif, yang terakhir yaitu kualitatif. Jadi ini membahas babak terakhir. Ya, yaitu apa? Apakah yang itu merupakan kenyataan? Jadi kenyataan yang paling akhir dari kehidupan ini apa? Memang tadi para filosof purba mengatakan dasar utamanya itu air. Ada yang mengatakan dasar utamanya itu udara. Tapi bagi ontologi kualitatif, loh, jangan finalkan dulu. Kita tunggu titik akhirnya dari kenyataan alam semesta itu nanti apa. Jangan-jangan Thales itu bisa salah. Jangan-jangan Anaximenes itu pun juga bisa salah. Jangan-jangan Empedokles itu pun juga bisa salah. Tapi apa? Kita tunggu babak terakhirnya dari kenyataan, dari keberadaan segala sesuatu yang ada ini. Seperti halnya tadi, hakikatnya manusia mengatakan ada akalnya, rohaninya. Itu kan debat. Loh, asumsi itu jangan difinalkan, tapi kita tunggu babak terakhirnya. Finalnya manusia itu apa? Jangan-jangan nanti ada penemuan baru, ternyata hakikatnya manusia itu yo dua-duanya, yo akal, yo rohani, kan bisa juga. Nah, itu dibicarakan di bagian ontologi, yaitu ontologi kualitatif. Oke, kita lanjutkan. Ada juga yaitu ontologi metafisika. Jadi yang pertama itu keberadaan yang itu ada di dalam angan-angan. Kayak teman-teman itu misalnya, saya itu punya angan-angan, seandainya nanti di masa depan saya itu punya istri yang solehah, yang cantik, yang matanya itu berbinar. Loh, itu pun ada. Itu pun keberadaannya pun juga ada. Ada di mana? Ada di dalam angan-angan. Angan-angan manusia itu pun juga ada, walaupun itu belum real, walaupun itu belum fakta.
faktual walaupun itu belum nyata. Ya. Makanya orang Jawa itu kan banyak yang mengatakan enake dadi menungso yaitu menghayal. Yang orang miskin menghayal menjadi orang kaya. Yang jomblo menghayal punya pacar. Yang nggak lulus-lulus kuliah menghayal bisa lulus. Nanti yang sudah lulus nggak punya pekerjaan menghayal bisa menjadi direktur. Loh, itu ada loh ya. Ada di mana? Ada di khayalan atau ada di angan-angan. Itu di situ dijelaskan misalnya seperti alam barzah. Alam barzah hari ini kan nggak ada. Kita manusia pun juga tidak melihatnya dan tidak ada satu manusia yang itu bisa membuktikan alam barzah. Tapi alam barzah itu ada, yang itu diyakini oleh manusia. Bisa juga alam barzah itu ada, yang adanya itu ada di dalam angan-angan manusia. Jadi angan-angan ini adalah sesuatu yang hari ini belum terjadi. Tapi manusia itu ingin meraihnya walaupun itu belum ada hari ini. Tapi itu ada di dalam ontologi, dibicarakan di ontologi. Walaupun itu berupa angan-angan, tapi keberadaannya itu ada walaupun itu belum faktual. Yang kedua itu ontologi yang berbicara keberadaan yang dalam kemungkinan. Ya, mungkin nggak kira-kira saya nanti menjadi seorang presiden misalnya. Loh itu ada. Adanya itu bisa mungkin dan bisa tidak mungkin. Kayak tadi saya menjelaskan keberadaan manusia yang itu sebagai ontologi, kita itu hakikatnya itu mungkin ada atau wajibnya atau keberadaan kita itu wajib ada atau yang disebut wajibul wujud. Ya, jadi adanya kita ternyata mungkin bisa ada dan bisa tidak. Contoh kecil teman-teman hari ini sudah berusaha merangkai sesuatu untuk masa depan. Itu kan nanti bisa ada dan bisa mungkin ada. Ya, jadi walaupun itu kemungkinan, tapi itu ada. Ada di mana? Yaitu ada di kemungkinan walaupun hari ini belum nyata, belum real. Tapi itu ada. Adanya berupa apa? Berupa metafisika. Ya, kayak teman-teman meyakini adanya Tuhan, ya. Itu kan wujudnya enggak ada. Itulah keberadaan ontologi yang sifatnya metafisika. Yang terakhir ini yang faktual, yaitu ontologi yang dalam kenyataan. Manusia itu nyata ada karena bisa dibuktikan oleh panca indera. Oh, teman-teman yang kemarin jomblo sekarang punya pacar. Buktinya apa? Buktinya kemarin itu malam mingguan dengan pacarnya, saya bisa membuktikan dengan panca indera saya. Artinya apa? Artinya teman-teman itu sekarang punya pacar yang itu dalam kenyataan, tidak dalam angan-angan dan tidak dalam kemungkinan. Yang kemarin itu hanya angan-angan, yang adanya itu ada di dalam ide, yang adanya itu dalam kemungkinan, sekarang sudah menjadi kenyataan. Adanya itu real, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diekspos di story IG, story WA. Itu adanya adalah nyata. Jadi kalau nyata itu semua orang bisa menyaksikan atau semua orang itu bisa membenarkannya. Karena apa? Secara faktual itu bisa dibuktikan, bisa diobservasi. Itu ya. Itu tentang angan-angan, kemungkinan dan kenyataan. Oke, kita baru masuk ke metafisika khusus. Jadi yang pertama itu membahas tentang kosmologi. Jadi filsafat mekanisme yang itu mengatakan apa? Alam semesta atau realitas ini seperti halnya mesin yang itu sudah berjalan otomatis. Berjalannya bagaimana? Yang itu sudah diatur oleh alam semesta ini. Jadi kan itu ada anggapan Tuhan itu menciptakan alam, ya.
Dan Tuhan kemudian itu juga menciptakan hukum kausalitas. Dan alam semesta ini ketika sudah diciptakan oleh Tuhan, alam semesta ini berjalan sebagaimana hukum alam atau hukum kausalitas. Artinya apa? Artinya pergerakan yang terjadi yang ada di alam semesta ini ya sesuai dengan hukum kausalitas. Kalau teman-teman mau belajar, nanti pun juga pasti akan pinter. Nanti kan ada pertanyaan, lalu Tuhan kemana? Ya Tuhan gak ikut campur pada kehidupan yang ada di alam semesta ini. Karena alam semesta ini seperti halnya mesin yang itu otomatis, yang itu diatur oleh alam. Ya, seperti halnya jam. Tuhan membuat jam, kemudian berdetak, berjalan, kemudian Tuhan itu melepaskan jam ini. Karena jamnya itu sudah berjalan mandiri. Mungkin Tuhan itu bisa melepas jam ini, Tuhan sibuk dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Filsafat mekanisme ini yang itu membicarakan kosmologi, Tuhan itu gak ikut campur. Karena apa? Alam semesta ini sudah berjalan sesuai dengan sunatullah. Kalau hidup kita itu mengikuti sunatullah, hidup kita kan baik. Iya kan? Kalau teman-teman itu mau bersih, yo mandi. Kalau teman-teman itu mau menjadi orang sukses, dia harus bekerja keras. Loh, itu kan sesuai sunatullah. Kalau hidup kita yang itu sebagai manusia yang hidup di tengah alam semesta, yang alam semesta ini diatur oleh nature itu sendiri sebagaimana mesin yang besar, yo kita manusia yang menduduki alam semesta ini, yo hidupnya harus sesuai dengan nature. Biar hidup kita itu baik, biar hidup kita itu benar. Kalau kebutuhan kita itu makan setiap hari 2 kali, yo makanlah 2 kali. Kalau kok kita memaksakan makan kita 10 kali, yo itu akan merusak diri kita sendiri. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan nature kita. Yang kedua, filsafat organisme. Yang ini mengatakan realitas itu sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dibagi dan dipisah. Ya, jadi alam semesta ini ada air seperti halnya filsafat purba tadi, ada udara, ada tanah, ada api. Itu adalah realitas satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Kalau alam semesta ini ada 4 arse, ya, ada 4 elemen. Kalau elemennya ini dibuang satu, yo alam semesta ini akan pincang. Kayak seperti halnya manusia yang itu lengkap, punya indera, punya akal, punya hati, punya fisik. Kalau kok akalnya dibuang, yo manusia nggak lengkap. Kalau inderanya dibuang, yo manusia itu tidak sempurna. Ya, jadi artinya realitas alam semesta ini satu kesatuan yang itu tidak bisa dipisah dan tidak bisa dibagi. Itu dibicarakan di kosmologi. Berbeda dengan antropologi yang ini membicarakan persoalan tentang manusia. Jadi apa yang itu dipertanyakan dari antropologi ini adalah apa hakikat manusia itu. Kayak tadi, hakikatnya manusia akal. Oke, bisa diterima. Nanti pun juga ada yang mengatakan hakikatnya manusia itu adalah hati. Oke, nggak apa-apa, semuanya bisa masuk akal. Tapi dalam persoalan antropologi ini mencari hakikatnya manusia itu apa. Ada manusia yang itu hanya makan terus. Kalau nggak makan itu nggak bahagia. Yaitu bisa dikatakan hakikatnya manusia itu makan. Atau hakikatnya dia yang sebagai manusia itu adalah makan. Kalau nggak makan dia nggak bahagia. Kayak teman-teman itu bilang, hakikatnya saya itu adalah mencintaimu. Dan saya tidak lengkap kalau saya tidak mencintaimu dan engkau tidak hadir dalam hidupku. Itu adalah hakikatnya manusia itu saling cinta dan mencintai. Nah, itu pun juga dibahas di antropologi. Ada juga yang basisnya itu teologi. Yang saya sebutkan tadi, theo itu Tuhan, logi itu dari logos.
Jadi ilmu yang membicarakan tentang Tuhan. Pertama yaitu teisme. Teisme ini mempercayai ada satu yang absolut. Jadi maaf itu kalimatnya salah. Ada sesuatu yang absolut. Entah ini sesuatu Tuhan atau dewa atau kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya punya kekuatan yang absolut. Tapi orang teisme ini meyakini dirinya ada kepercayaan pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Kalau dalam bahasa agama itu orang yang beriman, yang mempercayai adanya Tuhan, ada eskatologis. Ya, nanti teisme ini macam-macam. Ada yang mengatakan Tuhan itu satu. Ada yang mengatakan Tuhan itu ada Roh Kudus, ada Tuhan Bapa dan lain sebagainya. Intinya apa? Ada suatu kepercayaan yang itu diyakininya. Ada juga yaitu monoteisme. Ini adalah yang mendeklarasikan adalah Bapak Tauhid, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan yang itu yang mengatur alam semesta dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di alam semesta. Yang mengatur itu hanya satu. Itu adalah kepercayaan yang sifatnya itu monoteisme. Jadi nggak ada yang namanya Tuhan dualisme, Tuhan jahat, Tuhan baik, itu nggak ada. Yang ada itu adalah Tuhan yang esa, tergantung kepercayaan setiap masing-masing agama. Ya, Islam mengatakan Tuhan itu satu. Nanti agama lain mengatakan Tuhan itu yo Brahmana dan lain sebagainya. Tapi monoteisme ini menegaskan yang mengatur alam semesta ini hanya satu yang itu kita percayai, yang itu harus kita yakini keberadaannya. Nah, monoteisme ini adalah lawan antitesanya dari dualisme. Kalau monoteisme itu alam semesta ini ada sesuatu yang besar yang itu mengatur alam semesta, tapi dualisme mengatakan ada dua hal yang punya power yang itu yang mengatur alam semesta. Jadi ada istilah itu kan di Taoisme, ada yang disebut yin yang itu saling melengkapi bukan saling bertentangan. Nanti ada agama khusus yaitu ada agama yang ada Tuhan yang jahat. Oh, kenapa kok di alam semesta ini ada kejahatan? Yo karena ada Tuhan jahat. Oh, kenapa kok ada penderitaan, ada yang namanya pertengkaran, peperangan dan lain sebagainya? Yo karena ada Tuhan jahat yang itu bagian yang buruk yang ada di alam semesta. Kenapa kok alam semesta ini ada keindahan, ada kebaikan, ada kejujuran? Karena ada Tuhan yang maha baik. Artinya apa? Alam semesta ini ada dua hal yang itu mengatur alam semesta. Ada dua Tuhan. Dan saya nggak tahu dua Tuhan ini itu suami istri atau mereka bersahabat atau mereka itu saling bermusuhan. Kalau saling bermusuhan seperti halnya para filosof purba tadi, kalau dasar utamanya nggak cinta, kalau dasar utamanya nggak cinta, ya alam semesta ini akan hancur. Jadi itu dualisme. Ada juga yang keempat yaitu tinitaisme. Ini sebentuk keyakinan bahwa Tuhan itu ada tiga. Dan ketiganya ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi alam semesta ini berjalan, yang mengatur itu adalah Tuhan yang jumlahnya itu tiga. Yang Tuhan ini punya tugas dan fungsinya masing-masing. Oh, mungkin Tuhan yang itu bagian underground, yang bagian alam alam semesta bawah. Ada Tuhan yang itu tugasnya mengatur manusia, ada Tuhan yang itu mengatur heaven atau alam semesta langit dan lain sebagainya. Jadi kalau ada monoteisme Tuhan itu satu, dualisme Tuhan itu dua. Kalau tinitaisme ini Tuhan yang itu keberadaannya ada tiga. Tapi punya tugas dan fungsinya masing-masing. Ada juga yaitu politeisme. Tuhan itu banyak.
Ya, kepercayaan orang Yahudi yang kepercayaan orang Yunani dulu itu kan basisnya politeisme. Ada dewa yang itu menjaga lautan yang disebut Poseidon yang punya Trisula. Ada dewa yang itu disebut Thor misalkan, ya kan, kayak Marvel film apa namanya yang ada di bioskop itu loh. Kapten Amerika yang punya sahabat Thor itu, yang itu bisa memunculkan petir. Jadi alam semesta ini ada yang mengatur itu adalah adanya banyak dewa. Ada dewa yang itu penjaga lautan tadi, yang menjaga gunung, yang menjaga hutan, yang menjaga apa namanya langit dan lain sebagainya. Artinya ada banyak dewa atau ada banyak Tuhan. Ini berbeda dengan panteisme. Kalau panteisme itu menyatakan Tuhan adalah yang itu ada pada alam semesta, yang itu antara alam dan Tuhan nggak ada jaraknya. Itu kan seperti kita mengatakan Tuhan itu ada di dalam diri saya, Tuhan itu ada di dalam hati saya. Kayak kata-katanya Syekh Siti Jenar ketika dipanggil oleh Sunan Bonang atau siapa itu. Wahai Siti Jenar, aku ingin memanggil yang namanya Siti Jenar. Siti Jenar itu enggak ada, yang ada itu hanya Allah. Ya sudah, saya ingin memanggil Allah. Allah itu enggak ada, yang ada itu Siti Jenar. Artinya ada kesatuan yang itu tidak ada jarak antara Tuhan dan manusia. Tuhannya di mana? Ya enggak ada. Manusianya di mana? Ya enggak ada. Karena apa? Karena sudah menjadi satu kesatuan yang itu tidak ada jaraknya. Kayak manusia atau teman-teman yang itu jatuh cinta sama cewek, saking jatuh cintanya merasa dirinya kan nggak ada, yang ada itu yang dicintainya. Buktinya apa? Buktinya teman-teman kalau makan itu kan yang dipikirkan ceweknya. Oh, cewek saya itu makannya seleranya apa ya? Nanti kalau pulang dibungkusin atau enggak ya? Jadi apa-apa yang dipikirkan itu adalah si yang dicintainya. Bahkan dirinya sendiri itu tidak dipikirkannya. Artinya apa? Diri saya itu enggak ada, yang ada itu adalah yang saya cintai. Kayak tadi saya Siti Jenar, Tuhan itu enggak ada, yang ada itu adalah Siti Jenar. Siti Jenar itu enggak ada, yang ada itu Tuhan. Nah, itu adalah panteisme. Jadi Tuhan itu meliputi alam semesta, yang itu menyatu pada alam. Kalau ateisme ini berbeda dari yang sebelumnya. Ateisme bicara tentang apapun, entah itu politeis, entah itu panteis, entah itu tiniteis, entah itu monoteis, dualis. Ateisme simpel, semuanya omong kosong. Karena saya nggak percaya. Kalau memang ada Tuhan, buktinya apa? Kalau nggak bisa membuktikan, percuma. Ngapain percaya sama Tuhan? Yang kemarin sudah kita bahas ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kok masih banyak ya? Oke, kita simpelkan saja. Yaitu tentang aliran ontologi. Yang pertama itu apa? Monisme. Yang itu mengatakan bahwa hakikat yang ada itu satu bukan dua. Ini bertentangan dengan dualisme tadi. Kalau ada Tuhan jahat dan Tuhan baik, bagi monisme ini enggak. Tuhan itu hanya satu, yang Maha Esa, yang Maha Baik, yang Maha Indah. Enggak ada yang namanya Tuhan jahat, Tuhan buruk, itu enggak ada. Ada juga yang kedua yaitu materialisme. Kalau ini mengatakan bahwa sumber dari segala sesuatu yaitu materi, bukan rohani. Ya, jadi sesuatu yang itu bisa dianggap benar dan valid kalau itu berupa materi. Materi ini bukan matre. Teman-teman hari ini kan mengatakan cewek itu matre. Itu berbeda dengan materialisme. Ya, jadi materialisme ini mengatakan sesuatu itu ya dasar utamanya materi.
Kayak teman-teman mengatakan surga itu seperti taman yang indah, yang ada air mancurnya, yang ada burung-burung, yang ada bunga mawarnya. Loh, itu semuanya kan materi. Katanya surga itu sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indera manusia. Tapi manusia kan membayangkan surga yang isinya ada air mancur. Itu semuanya kan materi. Jadi nanti materialisme ini menolak sesuatu yang sifatnya itu imaterial. Jadi kalau mengatakan Tuhan itu ada, ya, kalau itu tidak bisa dibuktikan secara materi, yaitu omong kosong. Jadi ontologi yang itu paling dasar, yang itu dipercayai kebenarannya, kalau itu adalah asalnya dari materi. Kalau enggak materi, omong kosong. Yang ketiga yaitu idealisme. Jadi ini diwakili oleh Plato, yaitu yang punya murid Aristoteles. Jadi idealisme ini mengatakan apa? Yang absolut itu yang ada di ide. Ya, jadi sejak kecil kita itu punya ide tentang kebaikan, tentang keindahan. Itu adalah ide yang absolut. Jadi yang absolut itu yang ada di dalam ide. Jadi nanti ide ini ketika menempel pada alam realitas, itu sudah tidak absolut lagi. Saya punya ide tentang kecantikan, itu absolut. Tapi ketika ide ini menempel di perempuan yang cantik, cantiknya itu sudah tidak absolut lagi. Ya kan? Kayak hari ini teman-teman mengatakan yang perempuan, aku ini paling cantik loh ya. Ya, itu sudah tidak absolut lagi, itu sudah berubah, suatu saat sudah bisa berubah. Yang absolut yang mana? Yaitu ide tentang kecantikan yang ada di dalam pikiran saya. Karena apa? Karena tidak berubah sejak kecil sampai nanti saya dewasa, yang namanya kecantikan yang ada di ide itu ya demikian. Ya, walaupun itu tidak nampak, tapi itu absolut. Kalau agnostisisme ini mengatakan bahwa ada atau tidaknya Tuhan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Jadi orang beragama mengatakan Tuhan itu ada, Tuhan itu maha baik. Orang agnostisisme ini mengatakan, alah, entah Tuhan ada atau tidak, yang namanya manusia itu tidak sampai pada kebenaran Tuhan itu ada. Karena apa? Karena sifatnya itu supranatural. Jadi orang agnostis ini saling mencurigai, saling mempertanyakan. Jadi bisa dikatakan kebenaran kalau orang agnostisisme ini membuktikannya secara langsung. Saya tidak percaya kalau kamu itu punya pacar sebelum saya itu membuktikannya atau kalau saya itu bisa melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Kalau saya bisa membuktikannya demikian, baru saya itu percaya kalau kamu itu punya pacar. Jadi step pertama itu apa? Mencurigai, meragukan. Kalau pluralisme ini mengatakan apa? Adanya perbedaan di tengah masyarakat. Tapi kita itu punya sifat, punya gaya yang itu menghargai mereka yang berbeda dengan kita. Dan orang, entah itu agama, etnis, budaya yang berbeda dengan kita, mereka pun apa namanya, bahasanya itu apa? Mempertahankan bentuk dan cirinya masing-masing. Iya, hari ini kita berbeda, ayo kita menghargai adanya perbedaan. Dan kita tahu kalau kita berbeda dan kita tidak bisa menghargai, nanti yang terjadi pasti akan bertengkar. Jadi hidup pluralisme ini adalah hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Dan kita sadar adanya perbedaan itu, ayo kita saling hormat dan menghormati. Saya yang beragama Islam dan kamu Kristen, kamu tetap jadilah orang Kristen yang baik, saya tetap juga menjadi orang Islam yang baik. Ayo kita saling rukun,
saling hormat dan menghormati. Itulah yang disebut pluralisme. Kalau nihilisme ini, ya, saya bacakan, ini sebuah pandangan manusia atas segala hal yang ada di dunia ini dan sampai hari ini, dimanapun itu semuanya dianggap tidak punya nilai dan tidak punya arti. Kayak orang beragama mengatakan Tuhan itu ada, itu bagi orang nihilisme itu omong kosong. Percuma bicara tentang Tuhan, itu enggak ada artinya. Ada juga naturalisme yang tadi kita sudah singgung. Kalau hidup kita itu sesuai dengan nature kemanusiaan kita, hidup kita ini pasti baik. Alam semesta kan punya hukum nature-nya, punya hukum kausalitasnya. Kalau hidup kita sesuai nature kita sebagai manusia yang hidup di alam semesta, pasti hidup kita ini baik. Jadi kebenaran, kebaikan itu harus sesuai dengan nature. Makanya nanti orang naturalisme ini umumnya itu menolak sesuatu yang sifatnya itu imaterial. Karena menganggap apa? Alam semesta ini berjalan yang itu jalannya sudah diatur oleh hukum kausalitas. Atau dalam bahasa agama itu sunatullah. Inilah ada 7 yaitu aliran ontologi yang setiap pandangan itu berbeda-beda. Makanya kalau kita belajar, kita tahu, oh ternyata demikian-demikian, biar kita itu tidak gampang marah, biar kita tidak gampang kaget. Itulah hikmah kita kalau kita itu mau belajar. Oke, ada juga yaitu being. Saya bacakan saja. Pertama itu eksistensi. Maksudnya eksistensi itu adalah sesuatu yang ada, yang muncul, yang itu keluar. Jadi ada potensi yang itu sudah teraktualisasi. Kalau hakikatnya itu manusia baik, coba dicek eksistensinya. Aktualisasinya bagaimana? Eksistensinya sebagai manusia yang baik bagaimana? Oh ternyata manusia itu rajin. Oh si A ternyata itu suka belajar. Oh si A ternyata suka berbuat baik. Artinya apa? Tadi yang mengatakan hakikatnya manusia baik, sekarang eksistensinya bisa dibuktikan dengan aktualisasi dari potensi yang tadi manusia itu baik. Dengan apa? Oh dengan dia itu suka belajar, suka berbuat baik. Artinya apa? Kalau kita itu mengatakan aku ini manusia yang baik, eksistensinya itu seperti apa? Artinya ada praksisnya, ada aktualisasinya. Kalau esensi ini hakikat dari yang inti. Kalau tadi hakikatnya manusia itu baik, ya, eksistensinya bagaimana? Jadi ada eksistensi, ada esensi. Jadi kalau esensi ini membicarakan yang inti, yang pokok pada manusia itu apa? Ada kan yang mengatakan filosof-filosof yang pesimis itu mengatakan hakikatnya manusia itu buruk. Buktinya apa? Buktinya dari sejarahnya manusia, manusia itu saling tempur, saling berperang. Sampai pada kesimpulan esensinya manusia itu buruk. Nah, itu esensi. Ada juga yaitu substansi. Jadi ini sesuatu yang adanya itu pada dirinya sendiri, yang tidak tergantung pada sesuatu yang di luar dirinya. Kamu menjadi orang baik ketika ada orang lain, itu substansinya bohong. Hakikatnya kamu tidak baik, karena kebaikanmu itu tergantung pada orang lain. Kalau kebaikanmu itu tergantung pada dirimu sendiri, artinya secara substansi kamu itu manusia yang baik, karena kebaikanmu tidak tergantung pada cewekmu, tidak tergantung pada masyarakat, tidak tergantung pada orang lain. Itu secara substansi kamu adalah manusia yang baik. Kalau aksidensi, ini keberadaan yang ada, yang ini tergantung pada substansi. Ya, aksidensinya manusia kan banyak. Manusia kan nggak bisa hidup sendirian.
Hidupnya kan tergantung pada substansi yang ada pada dirinya. Kita hidup kan butuh makan, butuh minum, butuh orang lain, butuh kehadiran pasangan, dan lain sebagainya. Artinya apa? Eksistensi kita, keberadaan kita sebagai manusia, itu ada sesuatu yang itu tergantung pada substansi, ya, pada sesuatu yang lain yang itu menempel pada diri kita. Kayak apa namanya? Oh, si manusia ini adalah labelnya itu NU, yang di sana itu Muhammadiyah. Jadi ada sesuatu yang lain yang itu menempel pada dirinya. Nah, itu ada eksistensi, esensi, dan substansi, dan aksidensi. Empat ini coba ditarik pada wilayah eskatologis, yaitu Tuhan. Eksistensinya Tuhan seperti apa? Esensinya Tuhan seperti apa? Substansinya Tuhan seperti apa? Kemudian aksidensinya Tuhan seperti apa? Coba teman-teman itu dicari, ya. Nah, kita masuk yang terakhir dari Muhammad Iqbal. Beliau ini mengatakan, ada dan tiadanya diriku, tapi cinta mengumumkan aku ada. Jadi teman-teman, kok di dalam dirinya ada cinta, itu hakikatnya dirinya yang sebagai manusia, keberadaannya itu ada. Jadi ada kita atau tidak adanya kita menurut Iqbal itu adalah yang mengumumkan adalah cinta. Gara-gara kita itu mencintai, keberadaan kita itu ada. Kemarin kita yang mungkin jomblo, kita kan merasa hidup kita kan hampa. Merasa hidup kita nggak semangat. Sekarang saya punya cinta, punya seseorang yang saya cintai, hidup saya merasa ada. Hidup saya tambah hidup dan tambah bersemangat. Artinya apa? Ayo kita mencintai. Biar apa? Biar keberadaan kita sebagai manusia ini benar-benar ada. Karena yang mengadakan kita itu adalah cinta. Yaitu kalau dalam bahasanya Al-Ghazali, yaitu Sang Maha Cinta. Nah itu ya, itu dari Muhammad Iqbal. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Dan kita step by step menjadi orang yang tidak hanya pinter, tidak hanya benar, tapi kita semoga menjadi manusia yang itu step by step menjadi manusia yang bijaksana, yang wisdom. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.